Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita silsilah akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dalam pembicaraan kita yang lalu, kita sedang berbicara tentang nawaqidul Islam, beberapa pembatal yang berkaitan dengan Islam yang telah kita sebutkan secara global, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ini nawaqidul Islam al-asra, pembatal Islam yang 10 atau 10 pembatal Islam. Dan kita telah menyampaikan pembatal yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah, kesyirikan dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'il yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu alaihim. Ini barang siapa yang dia menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara dalam beribadah, mengangkat perantara dalam perkara ibadah, sehingga dia tidak tujukan ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia belokkan atau dia tujukan kepada perantara tersebut. Dia berdoa kepadanya, dia meminta syafaat kepadanya, dan dia bertawakal kepadanya, yang tujuannya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Sesungguhnya pembatal yang kedua ini merupakan bagian daripada pembatal yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah, karena sungguhnya meminta kepada perantara tersebut, meminta syafaatnya kepada perantara tersebut, dan bertawakal kepada perantara tersebut, ini merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak boleh diminta kecuali Allah, tidak boleh diminta syafaat kecuali Allah, dan tidak boleh ditawakali kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi, poin yang kedua ini disendirikan oleh Syekh dalam rangka untuk menegaskan tentang pentingnya kesyirikan dalam bentuk ini, karena inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, yang mereka banyak terkena berbagai macam kerancuan-kerancuan pemikiran, sehingga banyak yang kabur, yang tidak memahami bahwa mengangkat perantara merupakan perkara kesyirikan yang justru merupakan hakikat kesyirikan orang-orang jahiliyah pada zaman Rasulullah SAW. Maka dalam rangka untuk memperjelas dan menegaskan tentang dua pembatal Islam yang telah kita lalui ini, nampaknya sangat baik apabila kita mengangkat risalah yang singkat yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang dikenal dengan risalah beliau dalam Al-Qawaidul Arba. Ini kaidah yang 4 atau 4 kaidah dalam memahami tauhid dan dalam memahami hakikat kesyirikan. Yang 4 kaidah ini tentu terambil dari kitab Al-Quranul Karim
dan dari as-sunnah an-nabawiyah dan dari sirah sejarah nyata yang ada pada masyarakat jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam risalah Al-Qawaidul Arba, Syekh Muhammad At-Tamimi sebelum beliau menyebutkan tentang 4 poin kaidah penting yang perlu kita fahami, beliau memberikan muqaddimah. Yang pertama, muqaddimah dalam bentuk doa yang beliau sampaikan, yang beliau peruntukkan kepada setiap kaum muslimin, kepada kita semuanya, kepada mad'u atau kepada membaca risalah beliau. Sebagaimana ungkapan beliau dalam awal risalah beliau, As'alullah al-Karim, Rabbal Arshil Azim, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, wa idza ibtuliya sabara, wa idza atnaba istaghfara. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Beliau membuka risalah beliau dengan setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kata Syekh rahimahullah taala, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, Rabbnya arsy yang sangat agung. Ini adalah bentuk tawasul beliau sebelum berdoa, bertawasul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dan bertawasul dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Anda sehingga Anda dalam perwalian Allah. Dan alangkah sangat agungnya doa beliau agar setiap kita menjadi wali-wali Allah yang istiqamah di atas agama Allah, yang selalu memiliki semangat untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu Allah akan selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus. Dan agar sekiranya Allah menjadikan Anda termasuk orang yang selalu barakah dalam kehidupannya, di mana saja Anda berada. Barakah hartanya, barakah umurnya, barakah ilmunya, sehingga menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan itulah makna barakah. Dan demikian pula, mudah-mudahan Anda termasuk orang yang betul-betul merengkuh faktor-faktor kebahagiaan kehidupan sebagai seorang hamba, dengan selalu mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, selalu bisa mensabari apabila mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar kiranya bisa selalu yaitu dia beristighfar terhadap dosa yang dia lakukan. Apabila seorang dia selalu bisa mensyukuri nikmat, bisa mensabari musibah yang menimpa, dan selalu dia rujuk kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfarnya ketika terpeleset dalam dosa dan maksiat, maka sungguh ini merupakan faktor yang menjadikan seorang hamba betul-betul mengenyam kebahagiaan dunia sebelum akhiratnya, dan kebaikan akhirat setelah dia mendapatkan kebaikan dunianya. Kemudian beliau kembali doakan kita. Dan muqaddimah yang kedua ini adalah penegasan penting berkaitan dengan hakikat agama risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan agama semua para nabiullah alaihi salatu wasallam. I'lam arsyadakallah li ta'ati. Ketahuilah, mudah-mudahan Anda selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyata millati Ibrahim. Ketahuilah sungguhnya milah Ibrahim adalah agama Hanifiyah. Bahwasanya Hanifiyah adalah milah agama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau ingatkan tentang
milah Ibrahim alaihissalatu wassalam karena diantaranya bangsa Arab yang musyrikin. Mereka adalah orang-orang yang menisbatkan kepada ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sedangkan mereka musyrik. Dan mereka menisbatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian juga bagaimana Yahudi dan Nasrani dia mengeklaim pula tentang Nabiullah Ibrahim. Karena Ibrahim memang memiliki posisi yang strategis. Karena berkaitan dengan keturunan Nabiullah Ibrahim, Ishak, yang merupakan kakek moyangnya Bani Israel. Demikian pula, yakni Nasrani, yang merupakan bagian pula dari Bani Israel. Yang mereka mengeklaim tentang Nabiullah Ibrahim adalah beragama dengan agama mereka. Sehingga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Tidaklah Nabiullah Ibrahim, bukanlah Nabiullah Ibrahim itu seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Akan tapi Nabiullah Ibrahim adalah seorang yang hanif, seorang yang muslim. Sehingga beliau ingatkan kepada kita tentang milah Ibrahim. Apa itu milah Ibrahim? Ini anta'budallaha mukhlisan lahuddin. Yaitu Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah itu semata-mata untuk Allah. Sehingga kita diingatkan dengan asas tauhid, ajaran para Nabiullah alaihissalatu wassalam, Nabiullah Ibrahim sampai Nabiullah Muhammad SAW dan bahkan kepada seluruh Nabiullah alaihissalatu wassalam yang lainnya. Dan ini telah kita bahas dalam pembicaraan, yakni pembahasan-pembahasan yang telah lalu berkaitan dengan ini perkara-perkara tauhid yang perlu kita fahami. Kemudian beliau tegaskan sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, liya'buduni ay liyuwahiduni. Liya'buduni maksudnya lah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah yang ditauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tegaskan, "Idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid kama anna shalah la tusamma shalah illa ma'at taharah." Ketahuilah, kalau Anda telah tahu sekarang bahwasanya ibadah, sesungguhnya Allah menciptakan Anda adalah agar Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah sekarang, kata beliau, bahwa ibadah Anda tidak dikatakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah Anda tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid, sebagaimana tidak dikatakan salat kecuali dengan taharah. Idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Sehingga apabila syirik itu memasuki wilayah ibadah yang Anda lakukan, rusaklah ibadah Anda. Artinya orang yang mereka beribadah kepada Allah akan tetapi dia menyekutukan Allah, maka dia dianggap tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, orang-orang musyrikin, sekalipun mereka memiliki amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki doa, mereka memiliki tawaf, haji, tahunan, dan mereka memiliki amal-amal ibadah yang lainnya. Akan tapi karena mereka juga menyekutukan Allah dalam hal ibadah, mereka dianggap orang tidak memiliki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun memanggil, "Ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir. Karena ibadah yang kemasukan syirik rusak. Kal hadath idza dakhala taharah
fit taharah, sebagaimana hadas apabila dia menimpa wudu yang dia miliki. Orang wudu kemudian dia berhadas, batal wudu dia. Dia dianggap tidak memiliki wudu. Sebagaimana ibadah kalau kemasukan syirik, maka dia dianggap tidak memiliki ibadah, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arafta, sekarang Anda telah tahu ini penegasan. Sehingga beliau membimbing satu persatu, poin per poin. Anda sekarang telah tahu bahwasanya ibadah itu kalau dia disertai syirik akan rusak sebagaimana rusaknya taharah kalau dia berhadas. Sekarang Anda tahu inna syirka idza khalatal ibadah afsadaha. Apabila sekarang Anda tahu bahwasanya syirik itu apabila dia mencampur ibadah, dia akan merusak ibadah tersebut. Wa ahbatal amala, dan akan membatalkan seluruh amal-amal. Apabila Anda telah mengetahui yang demikian, orang yang mereka beribadah kemudian dia melakukan syirik, maka syiriknya itu akan merusak ibadah dia, bahkan membatalkan seluruh amal-amal dia. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar. Dan pelakunya itu, dia termasuk orang kekal di dalam neraka. Ini merupakan poin yang sangat penting beliau ingatkan kepada kita. Dalam rangka mengantarkan agar jangan sampai ibadah yang kita lakukan tercampur dengan perbuatan kesyirikan. Kemudian, beliau tegaskan lagi, Arafta anna ahamma ma'alika ma'rifatu dhalik. Apabila Anda telah mengenal bagaimana bahayanya kesyirikan ketika mencampuri ibadah, maka sekarang yang sangat penting untuk betul-betul Anda kenal adalah ini perkara yang sangat bahaya ini. La'allallah yukhallisaka min hadhihi syabakah wa ya asyirku billah alladzi qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sekarang apabila Anda telah paham betul tentang bahayanya kesyirikan, maka yang paling penting buat Anda sekarang adalah mengenal hakikat syirik, yang mudah-mudahan Allah melepaskan Anda, membebaskan Anda dari jaring-jaring kesatan syirik, sehingga tidak masuk dalam perangkat syirik, sedangkan Anda tidak sadar karena tidak tahu. Wadhalika, yang demikian, dengan cara apa? Bima'rifati arba'i qawaid. Dengan cara mengenal 4 kaidah, dzakarahallahu fi kitabih, yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Sehingga di sini Syekh akan membimbing para kita mengenal 4 kaidah yang betul-betul harus kita fahami. Seandainya kita betul-betul ingin terbebas dari perbuatan syirik dan mengenal hakikat tauhid dan syirik, sehingga tidak ada kerancuan lagi dalam kita memahami ini hakikat tauhid dan syirik, sesuatu yang sangat mendasar dalam agama seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 kaidah yang dibawakan oleh Syekh secara singkat? Yang pertama, Syekh katakan, an ta'lam annal kufara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah huwal khaliqul mudabbir. Ketahuilah, perlu Anda tahu bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy yang mereka diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan seorang ateis, mereka bukan orang-orang ateis, bukan orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan mereka adalah orang yang betul-betul meyakini dengan setulus hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar Al-Khaliq Al-Mudabbir.
Allah itu sang pencipta, Allah itu sang pengatur alam jagat raya. Para pemirsa, keyakinan-keyakinan tentang Allah Al-Khaliq, Allah sang pencipta, Allah sang pengatur, Allah sang pemberi rezeki, ini belum menjadikan kita dianggap telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama yang berkaitan dengan apa kaidah yang pertama yang harus kita fahami dalam rangka untuk mengenal betul hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan. Insyaallah kita sambung dalam pembicaraan yang berikutnya biidznillah, dan kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.